Kalian tahu kenapa PDIP mati-matian membela Hasto? Karena kalau kuduga, masalah Harun Masiku dan Hasto ini pasti erat kaitannya dengan elit-elit PDIP yang lain. Bakalan banyak yang terseret. Serius. Jadi masalah ini tidak sesimpel yang kita pikirkan. Bukan cuma antara Hasto dan Harun Masiku, tapi Hasto, Harun Masiku, dan kawan-kawan. Bukan masalah Hasto dan Harun Masikunya ini, bukan masalah uang 2,5 miliar itu, tapi ada di belakang yang lebih besar. Kalian kira KPK capek-capek mau membongkar masalah Hasto dan Harun Masiku itu cuma gara-gara uang 2,5 miliar? Mana tahu ada yang 138T, artinya apa? 138 triliun. Masalah apa itu, Bung? BLBI. Ada yang lain lagi, Bung? Mungkin ada. Mungkin ada. Jadi coba bayangkan kalian, ya, pembelaannya PDIP terhadap Hasto, ya, itu bukan cuma sekedar pembelaan terhadap sekjen. Kalau ku bilang, walaupun sekjen nggak perlu bela mati-matian. Ada satu partai, waktu ketua umumnya terlibat masalah korupsi, ya, nggak ada terlalu nampak kali, ya, partai itu sangat membela mati-matian, enggak. Ya, masih ingat kalian kasus Setia Novanto? Kasus Setia Novanto masalah EKTP yang sampai sekarang sebetulnya masih ada buntut-buntutnya. Ada. Ya, nanti ku bilang sama kalian, ini bakalan apa lagi nih? Ya, bakalan ada kasus EKTP episode kedua. Coba waktu itu Setia Novanto, ya, tersandung kasus EKTP. Kita katakanlah mungkin dia itu ada sangkut pautnya dengan kader partai yang lain, tapi juga pasti ada sangkut pautnya dengan kader dari partai sendiri. Tapi kita lihat sendiri bagaimana Golkar tidak terlalu ngotot untuk membela Setia Novanto, padahal dia ketua umum. Masih ingat kalian kan? Saya harap Anda tidak lupa. Begitu juga dengan elit-elit partai Golkar lainnya, seperti Idrus Marham, ya, kasus pembangkit listrik, ya. Coba bayangkan kalian, Idrus Marham, ya, waktu itu dia itu menjadi elit Golkar, tapi coba ada pembelaan dari Golkar? Nggak ada. Waktu itu dia kapasitasnya sebagai kader Golkar nggak betul. Tapi Golkar nggak terlihat mati-matian membela Idrus Marham. Kalau misalnya ada sangkut paut dengan kader yang lain, ya itu nggak ada masalah. Yang penting Golkar itu boleh menjaga, ya, marwahnya, boleh menjaga martabatnya sebagai partai yang tidak mentolerir, ya, kadernya melakukan korupsi, sekalipun itu ketua umum. Nah, itu dia. Coba bayangkan kalian, Demokrat 10 tahun berkuasa, ya, itu ada sekitar 15 orang, 15 elit Partai Demokrat yang tersandung kasus korupsi, ya. Nazarudin, ya, baru setelah itu Jerowacik, Menteri SDM waktu itu kalau nggak salah, setelah itu ada Andi Malarangeng, ada Angelina Sondak, dan lain-lain, termasuk ketua umum waktu itu siapa? Anas Urbaningrum. Diangkut KPK nggak dia? Diangkut. Ada pembelaan yang terlalu terlalu mencolok dari Partai Demokrat? Enggak. Karena apa? Partai Demokrat sendiri, ya, menyerahkan semuanya kepada aparat penegak hukum. Apakah jadi partai cengeng? Enggak. Teriak-teriak menyalahkan pemerintah yang selanjutnya? Enggak.
Nggak ada, ya kan? Karena mereka tahu konsekuensi dari korupsi itu, ya pasti ada hukuman pidana. Kalau sudah ada hukuman pidana, ya itu apa sendirilah, tanggung sendiri. Ya, jadi kalau misalnya ada pun keterkaitan antara misalnya satu kader ditangkap, ya, ini akan merembet pada kader lainnya. Ya, itu sudah risiko gitu loh, ya. Tapi partai sebagai sebuah institusi yang apa namanya yang bermartabat, ya, seharusnya tidak terlalu mencolok membela yang namanya kadernya. Ini cuma section tiru dong Demokrat, tiru juga dong Golkar. Walaupun ketua umumnya diangkut KPK, mereka tetap menjaga harkat dan martabat mereka sebagai sebuah partai. Gampang kan Anas Urbaningrum contohnya, diangkut ganti. Setia Novanto contohnya diangkut ganti. Udah yang namanya siapa namanya tadi, lupa aku, Hasto. Gampang kan ditangkap, ganti. Kayak nggak ada aja kader yang lain. Alah, sudahlah ya. Ya terserah kalian mau bilang katanya kalian itu partai kader. Oleh karena itu kader harus dibela mati-matian, tergantung bikin salah atau enggak. Kan ketakutan orang ini kan seperti itu. Mereka sudah baca itu, ya. Bagaimana efeknya ketika ada elit Demokrat, maka tersangkut paut dengan elit yang lain, ya kan? Begitu juga Golkar, ya. Kena satu, kena juga yang lain. Ini yang mereka takutkan. Ya. Apalagi kan ini mirip-mirip ini. Demokrat 10 tahun berkuasa, kena 15 orang. Ya kan gitu. PDIP 10 tahun berkuasa, kita lihat kena berapa orang. Sekarang ini kan praduga. Aku tidak menuduh. Tapi kita nggak tahu loh, di balik kasusnya Hasto dan Harun Masiku ini, ya, ini ibaratkan kunci dari sebuah ruangan gitu loh, ya, sebuah rumah. Jadi kalau misalnya kunci itu belum kebuka, kayak mana kita ngelihat isinya? Yang ini arahnya ke kamar mandi, yang ini arahnya ke ruang tamu, yang ini arahnya ke kamar tidur. Kan begitu kalau misalnya kunci udah dibuka, kan begitu. Nah kalau misalnya kunci belum dibuka, kayak mana kita ngelihat isinya? Anggap aja lah, masalahnya Hasto dan Harun Masiku ini sebagai pembuka kunci dari KPK dan aparat penegak hukum lainnya, biar sama-sama menggrebek semua ruangan yang ada di dalam. Ada yang sembunyi di ruang tamu, ada yang sembunyi di kamar tidur, ada yang sembunyi di gudang, ada yang sembunyi di toilet. Artinya apa? Ya, kita akan melihat ya bagaimana KPK akan bekerja gaspol 100%. Makanya aku bilang ya, ini bukan cuma kasus politik, tidak ya. Makanya kemarin itu Demokrat itu nggak pernah bilang kalau penangkapan daripada elit-elitnya itu adalah politisasi hukum, nggak. Harusnya PDIP begitu juga dong ya. Jangan pernah melakukan tindakan-tindakan atau blunder-blunder yang bisa merusak dirinya sendiri, ya. Ingat itu, ya. Kalian itu adalah partai terbesar, kata kalian. Dan kalian itu partai tua yang umurnya 52 tahun, kata kalian. Padahal sebetulnya 26 tahun, sebetulnya kata sejarah. Ya. Jadi jangan pernah kalian itu melakukan sebuah tindakan blunder seperti itu. Itu kan blunder namanya, ya. Jadi kalau misalnya Hasto ya memang tersangkut kasus korupsi, ya biarkan dia itu menikmati hari-harinya di KPK, kan begitu. Masalah dia nanti ngajak kawan yang lain itu urusan belakang. Biar tahu kalian, jujur aja aku bilang. Jujur aku bilang sama kalian. Kalau misalnya Hasto sudah diperiksa KPK, ya,
Kita katakanlah dia berhasil tutup mulut, tapi kawan-kawannya yang lain ini begini jantung dagduk. Kan begitu, pura-pura lah dibilang dia punya punya dokumen kejahatan dari pejabat negara. Nggak gitu bro. Ingat ya, Koni ya, giliranmu sebentar lagi. Enggak lah, kalau si Koni itu nggak ada kasus korupsinya itu. Mantan suaminya iya. Iya kan? Ya, nggak usah nyampe-nyampe ke Koni Lapung. Apa Lapung ini? Dikit-dikit Koni. Ya bisa dibilang kalau misalnya orang yang paling sedih ditangkap KPK si Hasto ini adalah si Koni. Jadi masalah dokumen yang sama si Koni itu kurasa itu hanya isapan jempol itu. Ya kita akan lihat. Jadi gini, adalah sebuah kewajaran, sebuah kenormalan ketika sebuah partai berkuasa. Kita udah lihat bagaimana ya. Demokrat, kita belajar dari Demokrat. Ketika sebuah partai berkuasa, maka elit-elitnya itu banyak yang terpancing atau tergoda untuk melakukan penyelewengan, baik terhadap undang-undang, baik terhadap kebijakan, baik terhadap juga anggaran, ya. Jadi kita tidak bisa menafikan bahwasanya kalau misalnya partai PDIP ini kita katakan bersih. Jadi ini yang berusaha mereka teriakkan kepada rakyat gitu. Jadi 10 tahun berkuasa, ya mereka itu nggak ingat sama namanya rakyat. Begitu mereka itu menghadapi kasus hukum, dikit-dikit ngadu sama rakyat. Coba bayangkan kalian dulu ya. PDIP katanya akan mencalonkan lagi Ibu Megawati sebagai ketua umum, ya kan begitu. Dan pendapat daripada kader, ya mereka mengatakan bahwasanya terima kasih kalau rakyat masih mempercayakan kepercayaan kepada Ibu Megawati sebagai ketua umum. Rakyat yang mana? Orang ini jujur aja gue bilang kayak main negara-negaraan. Itu dia ya. Terus jujur aja aku bilang PDIP ini kemarin 10 tahun itu ya sekarang itu Megawati itu seperti seolah-olah dia itu bahasanya itu post power syndrome. Artinya apa post power syndrome itu? Dia itu seolah-olah masih berkuasa gitu, padahal udah enggak lagi ya. Yang paling kesalnya aku ya, mereka itu seolah-olah membuat negara ini negara mereka sendiri. Ya, apalagi mereka membawa-bawa nama Bung Karno. Ya, ku tegaskan sama kalian, Bung Karno itu bukan milik PNI saja, Bung Karno itu bukan milik PDIP, dan Bung Karno itu bukan milik keturunan biologisnya saja, bukan. Ya, tapi Bung Karno itu milik kami semua. Kita akui juga, Soeharto juga itu milik kami semua. Demikian juga Bapak B.J. Habibie, Bapak Gus Dur, Ibu Megawati, Bapak SBY, termasuk Bapak Jokowi, apalagi itu sangat milik kami semua. Itu dia. Tapi sadar atau tidak, ya, jadi ini adalah pembodohan, gitu. Jadi seolah-olah negara ini negara milik mereka. Jadi 10 tahun itu memang betul-betul suka-suka mereka. Jadi kita nggak tahu, ya. Kita nggak tahu ketika mereka berkuasa apa-apa yang sudah mereka lakukan. Karena semuanya terselubung, gitu loh. Kita nggak tahu karena apa? Karena presiden dari mereka, DPR juga dari mereka, dan banyak lembaga-lembaga yang diisi oleh orang-orang mereka. Gitu loh. Iya, coba bayangkan kalian Kementerian Sosial, coba. Berani-beraninya dia itu makan uang. Katakanlah bukan makan uang rakyat, tapi uang negara. Itu uang rakyat, Bung. Kenapa bisa? Ya kan uang negara yang mau diberikan kepada rakyat. Oh iya pula, ya betul. Ya, Juliar Batubara, coba bayangkan kalian ya. Jadi bisa dikatakan ya, ini hanya satu menteri kurasa yang dikorbankan kemarin itu karena nggak tertolong lagi.
Itu dia. Atau ya kita nggak tahu juga, atau Juliet Batubara waktu itu menjadi salah satu kader yang mulai belok-belok kan, begitu kan. Udahlah, tumbalkan aja lah itu, kita nggak tahu-tahu itu bagaimana itu tingkah lakunya. Atau Juliet Batubara waktu itu nggak mau bagi-bagi. Kan begitu kan. Sekarang ini harus diperiksa ini semuanya biar tahu kalian. Ketika si Hasto contohnya, tergantung sama seperti Setia Novanto, ya kan. Kalau misalnya dia tidak bawa nama yang lain, aman. Karena kita lihat kasus EKTP, ya kan, Setia Novanto, ada nggak dia bawa yang lain? Kalaupun ada, sedikit kali. Iya kan? Ya, masalah terbukti atau nggak terbukti, atau memang ada keterlibatannya atau tidak, ya itu urusan belakangan lah itu. Urusan penyidiknya itu. Ya kita doakan saja elit PDIP yang lain nggak ada yang bermasalah seperti Hasto dan Harun Masiku. Sehingga nggak ada yang dipanggil lagi KPK, kan begitu ya. Kalau misalnya ada juga yang dipanggil, berarti doa kita nggak terjawab. Gampang kan? Pusing kali kita mikirin itu. Makanya aku bilang, PDIP kalau kalian masih mau menjadi partai kepercayaan rakyat, ya jangan terlalu kalian bela orang yang sebetulnya memang melakukan kesalahan, ya. Apalagi ini sudah jelas-jelas nyata dan sudah terbukti bahwasanya Hasto sudah memberikan uang suap ya kepada Komisioner KPU mengenai penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR, dan juga sudah melakukan tindakan obstruction of justice. Sudah, itu aja sebetulnya sudah melanggar hukum. Gitu. Cuman yang mereka takutkan itu, ya, yang mereka takutkan itu akan terbongkar yang lain-lain. Yang lain-lainnya apa itu, Bung? Ya kita tunggulah episode selanjutnya. Itu dia. Jadi sudah satu kenormalan atau kewajaran. Orang yang gonggongnya yang paling besar biasanya itu paling bermasalah. Pasti. Oke. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Ya, kita lihat bagaimana kelanjutannya. Ya, hari ini Hasto datang atau tidak. Dan yang paling ku nantikan saat dia itu keluar dari gedung, kira-kira dia ganti baju atau enggak? Jujur ku bilang, waktu-waktu ya, momen itu yang paling dinantikan. Kalian juga kayak gitu kan? Oke, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.